Halo semuanya, selamat siang. Terima kasih sudah bergabung dalam The iTalk 19 September 2020 ini. Apa kabar nih semuanya? Udah rame banget yang join. Semoga sehat-sehat selalu ya. Senang sekali saya Novi Dwi Anjani akan memandu The iTalk siang ini. Dan acara ini didukung oleh Lizia Coffee, Sun Pride, dan Skippy. Sebelum kita mulai acaranya, berikut tata tertib yang perlu kita perhatikan nih teman-teman. Peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan suara atau mute audio selama acara berlangsung. Kemudian, peserta juga yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan mengikuti format berikut. Pertanyaan akan dipilih secara acak, nanti dan narasumber akan menjawab di akhir sesi. Kemudian yang terakhir, informasi pemberian e-sertifikat akan diumumkan di akhir acara. Dan untuk para peserta yang ingin mendukung acara ini, bisa melalui QR Code yang ada di sebelah kanan layar ya. Oke, semuanya di tengah pandemi COVID-19 nih, mungkin beberapa aktivitas itu yang biasa kita lakukan di luar jadi terbatas. Tapi justru jadi banyak hal yang dapat kita lakukan, dapat hal-hal positif yang bisa kita lakukan di rumah. Kalau kita lihat juga di sosial media akhir-akhir ini. Pinggir atau mati. Oke, untuk teman-teman mungkin boleh di-mute dulu audionya. Oke, semuanya di tengah pandemi COVID-19, mungkin beberapa aktivitas yang biasa kita lakukan di luar rumah jadi terbatas ya, tapi justru jadi banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita lakukan di rumah. Kalau kita lihat juga di sosial media, akhir-akhir ini, beberapa bulan terakhir ini, banyak sekali masyarakat yang mencoba untuk memulai bisnis makanan. Dan foto produk itu pasti jadi poin utama yang digunakan untuk menarik orang agar mau membeli produk kita. So, pada kesempatan kali ini, hal yang berkaitan dengan food photography akan dibahas oleh narasumber kita, Mas Togi Panjaitan, seorang profesional food photographer. Dan sudah bergabung bersama kita, Mas Togi. Halo, Mas Togi. Halo. Halo, Dengeran apa nih? kabar nih, Mas? Suara saya kedengeran ya? Kedengeran. Oke. Apa kabar, Mas? Baik. Baik. Oke, sebelum itu mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu kali ya, Mas ya? Boleh, iya. Nah, gimana nih Mas, kalau di tengah pandemi kayak gini, fotoin makanan Mas Togi terus berjalan dengan sistem yang berbeda, atau gimana nih Mas? Masih berjalan sih, cuman saya kerjain semua di rumah ya. Jadi saya minta klien saya kirim produknya semua ke rumah. Ya sebisa mungkin saya nggak mau keluar sih. Pernah sih sekali 2 kali, cuman jadinya kayak kurang nyaman ya. Jadi akhirnya saya suruh minta klien saya kalau mau foto, ya kirim ke rumah saya. Jadi fotonya di rumah. Oh, tapi ada kendala nggak Mas kalau misalkan di rumah gitu melakukan semua halnya sendirian? Biasanya kan kalau foto di tempat klien gitu ya, atau di studio gitu, kita kan bekerja dengan tim ya. Jadi ada food stylist-nya, ada asisten fotografernya. Nah, jadi kan kalau misalnya foto, banyak yang membantu ya. Makanan udah disiapin, kalau misalnya kurang geser, ada yang geserin gitu ya. Nah, cuman karena di rumah, jadi kan semua saya kerjain sendiri tuh, dari mulai lampu, makanan, jadi akhirnya ya lebih capek aja sih, Kak. Jadi lebih effort gitu ya, Mas ya? Iya. Terus kalau untuk ada tips-tips sedikit nggak sih, Mas, sebelum kita mulai ke materi nih, dalam pengambilan foto produk makanan itu? Tips-tipsnya mungkin tips yang kalau saya lihat sekarang semua orang udah jago foto makanan ya. Kita gampang ngelihat kalau di social media gitu ya, teman-teman kita yang mungkin bukan fotografer gitu ya, tapi foto makanan udah bagus gitu. Tipsnya cuma satu sih menurut saya, ada dua tipsnya yang menurut saya semua orang harus lakuin gitu. Kalau emang fotonya pakai smartphone ya, satu, jangan foto di dalam rumah, fotonya di luar atau ada cahaya matahari. Sama yang kedua, jangan terlalu banyak taruh props ya. Karena menurut saya banyak yang foto makanan, terus propertinya juga jadi banyak, akhirnya makanannya kehilangan esensinya ya. Gitu. Oke, jadi memang harus fokus makanannya itu yang ditonjolkan gitu ya, Mas ya? Karena kita jualan makanan, bukan jualan properti. Betul. Nah, tapi kalau Mas Togi sendiri melihat masyarakat Indonesia nih sekarang di tengah pandemi itu udah banyak yang merambah untuk mencoba bisnis makanan dan mereka akhirnya melakukan semua hal sendiri, foto sendiri. Itu tanggapan Mas Togi sendiri gimana?
Saya senang ya lihatnya ya, karena menurut saya kenapa pada akhirnya semua orang tuh memilih bisnis makanan, karena as we all know, makanan tuh kita butuhin setiap hari. Every human being itu butuh makanan ya. Jadi kalau bisnis makanan tuh prospeknya lebih baik lah dibanding bisnis yang lain gitu menurut saya. Dan ngelihat sekarang semua jadi jualan makanan, semua foto makanan, saya senang sih sebenarnya karena ada perubahan pandangan gitu ya dari awal-awal saya foto makanan dari tahun 2010 kalau nggak salah. Nggak semua orang tahu dan tajam ngelihat foto makanan, tapi kalau sekarang mereka lebih pinter lah. Jadi saya malah senang lihatnya semua orang bisa foto makanan. Akhirnya jadinya apresiasi orang ke foto makanan bukan hanya foto yang ditaruh buat di menu aja, tapi juga ada karya seninya lah. Wah, jadi memang untuk bisa foto makanan sendiri ini di rumah, mungkin Mas Togi nanti bisa menyampaikan materi dan sharing ke teman-teman semua. Kayaknya yang lain juga udah nggak sabar nih, Mas. Jadi langsung aja saya persilakan Mas Togi untuk memaparkan materinya supaya kita semua bisa shoot like a pro nih, Mas. Silakan, Mas. Iya, benar-benar. Thank you sebelumnya untuk DAI TV yang udah ngundang saya untuk sedikit sharing gitu ya. Dan ntar ada juga kita coba praktek menggunakan tiga jenis makanan yang berbeda gitu ya. Cuman sebelum kita ntar maju ke praktek, kita ada tanya jawab juga. Saya sedikit menjelaskan tentang bagaimana sih cara foto makanan yang baik, terus foto makanan yang baik itu seperti apa, dan caranya gimana gitu ya. Untuk slide-nya bisa dimulai. Sebelumnya saya minta maaf dulu kalau ntar pas saya ngejelasin, saya suka ngelap-ngelap muka saya pakai anduk, karena saya gampang keringetan orangnya, sama saya ntar suka minum juga, karena ya kalau ngomong kan suka kering ya mulutnya. Oke. Oke, shoot like a pro ya. Kita akan belajar cara motret makanan dengan cara yang baik ya. Kalau yang baik kan belum tentu pro gitu ya, cuman kalau yang baik itu biasanya hasilnya bagus gitu ya. Jadi saya akan menjelaskan secara general dulu ya, lalu ntar di akhir sesi, karena ntar workshopnya kita menggunakan smartphone, jadi di akhir sesi workshop saya, di akhir sesi slide saya akan menjelaskan cara motret makanan yang mudah di rumah yang menggunakan smartphone gitu. Karena saya yakin semua orang di Indonesia sekarang hampir semua pakai smartphone ya, jadi kameranya kan juga smartphone udah cukup bagus gitu sekarang. Oke, next slide. Oke, jadi sebelum kita mulai, kita harus membaca tulisan ini gitu ya. You eat with your eyes first. Jadi yang namanya makan itu pasti menggunakan mata duluan. Jadi sebelum belajar foto makanan, kita harus setuju dulu kalau namanya yang makan duluan itu mata. Kita nggak bisa pungkiri apa yang terlihat cantik, apa yang terlihat baik di depan mata kita, pasti akan menggugah selera untuk makan ya. Jadi you eat with your eyes first. Ini kalimat yang selalu saya taruh di dalam pikiran saya setiap saya mau foto gitu ya. Karena itu menggelitik kreativitas di dalam pikiran saya gitu ketika saya melihat makanan gitu. Nah, sama yang kedua, saya nggak tulis di sini. Satu hal yang kita juga harus setuju adalah fotografer makanan itu hanya bertanggung jawab terhadap visual, bukan rasa. Ya, jadi ini pengalaman pribadi karena saya pernah motret makanan klien, and then saya terlalu banyak memberikan porsi pikiran saya untuk rasa makanan, dan akhirnya fotonya jadi nggak bagus. Ini pengalaman saya sendiri. Jadi sebagai food photographer, sebagai fotografer makanan, kita hanya bertanggung jawab di visual makanannya. Makanan harus terlihat enak, terlihat cantik. Untuk rasa, itu tanggung jawab chef. Jadi harus dibedakan dulu nih. Jangan digabungin. Karena nanti kalau digabungin, pengalaman saya, baper, pas mau foto makanan, makanannya ternyata rasanya kurang begitu enak, akhirnya saya fotonya udah males. Jadi, we have to make sure dulu. Yang pertama, kita makan pakai mata kita. Yang kedua, kita hanya bertanggung jawab ke foto makanannya saja. Ya, oke, next slide. Oke, ini kebaca nggak tulisan di bawahnya, teman-teman? Saya kayak rada blur gitu ya. Kebaca ya? Ya, hopefully dibaca. Jadi, food photography itu adalah cabang dari, saya menjelaskan sedikit tentang food photography itu apa gitu ya.
Food photography itu adalah cabang dari still life photography. Jadi still life photography itu apa namanya? Fotografi yang biasanya dilakukan untuk foto-foto benda yang mati gitu ya, benda yang tidak hidup. Kalau misalnya foto benda yang hidup kan kita bilang biasanya foto model gitu ya, foto fashion gitu. Nah, kalau still life itu foto benda mati gitu ya, benda yang tidak bergerak. Nah, food photography itu cabang dari still life photography. Jadi make sure kalian semua bisa mengerti sampai sini ya. Oke, next slide. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari food photography itu sebenarnya apa sih gitu ya? Objektivitasnya itu apa sebenarnya? Yang pertama adalah kita mau menghasilkan foto makanan yang cantik dan menarik, gitu ya. Saya nggak bisa mungkiri bahwa foto makanan yang cantik dan menarik itu mengundang orang untuk makan, udah pasti, mengundang orang untuk membelinya gitu ya. Bahkan kadang-kadang ada beberapa orang yang terkecoh gitu ya, di restoran datang buka menu dan akhirnya pas dilihat cantik, pas datang misalnya nggak cantik gitu. Jadi walaupun kadang-kadang hasilnya ada yang kayak gitu, tapi tetap yang namanya foto makanan cantik itu orang seneng, orang mengundang rasa makan. Lalu kita masuk yang kedua, hit your hunger spot. Foto makanan itu harus ngebuat orang pengen lapar. Jadi saya tuh paling gampang untuk menilai foto saya bagus atau enggak. Saya kadang-kadang kasih foto saya ke orang tua saya atau ke teman-teman saya suruh lihat dan saya tanya, pas kalian lihat foto ini, kalian rasanya apa? Oh, jadi lapar. Ketika itu bisa membuat orang menjadi lapar, berarti foto saya itu bagus. Walaupun mungkin bagi orang lain foto saya nggak bagus gitu. Cuman kalau untuk beberapa orang, mereka lihat foto saya bilang bagus dan jadi lapar ya, it means objektivitas foto saya itu berhasil lah, membuat orang merasa lapar. Gitu. Lalu ada yang ketiga. Ini sebenarnya yang ketiga ini menarik karena ternyata setelah saya baca-baca, makan itu kan kita itu makan hampir dari kita masih umur 0 gitu ya, masih dari lahir kita lahir di bumi ini, kita makan sampai sekarang kita udah segede ini gitu ya. Ternyata makanan itu menyimpan memori-memori di slot otak kita gitu ya. Jadi setiap kita makan apa, ternyata ada memorinya gitu. Paling gampang tuh gini. Kalau misalnya kalian lagi pergi makan sama teman-teman kalian, terus tiba-tiba kalian pesan sup ayam gitu misalnya, atau misalnya pesan makanan rumah deh. Apa sih makan rumah sup ayam? Mungkin kalau orang bule spaghetti gitu ya. And then pas kalian makan, kalian ngerasa kayak, ih, kok gue jadi inget nyokap gue ya? Kok gue jadi inget kakak? Kok gue jadi inget temen gue gitu? Atau mungkin yang paling lucunya, kok gue jadi inget mantan gitu misalnya. Nah, karena ternyata makanan itu juga menyimpan memori di dalam otak kita gitu ya. Nah, objektivitas ketiga ini, kalau kalian bisa meng-create foto makanan dan orang melihatnya bisa jadi ingat sama sesuatu, it means sudah perfect banget. Jadi dua tujuan pertama udah bagus, foto harus cantik, foto harus bikin orang lapar. Yang ketiga ini bonus lah. Kalau misalnya kalian bisa hit tujuan yang ketiga, itu berarti foto kalian udah nyaris sempurna. Saya aja, pengalaman saya selama saya foto makanan udah hampir 10 tahun, saya bisa hitung berapa kali saya bisa nyampe di tujuan ketiga gitu. Kenapa akhirnya saya jadi merasa, oh ada nih tujuan ketiga, karena pengalaman saya pernah foto shot, dan akhirnya pas teman saya ngeliat, dia bilang kayak, it reminds me of my mom, dia bilang, back di kampung gitu katanya. Jadi yang ketiga ini tujuan yang menyempurnakan lah dari dua tujuan yang sebelumnya gitu ya. Cuma lucunya, kalau yang ketiga ini, kalau misalnya dibuat dengan usaha, malah nggak dapet. Jadi kadang-kadang juga harus membiarkan the picture speak for itself. Gitu. Karena pengalaman saya juga nih, saya pernah, gue pengen buat foto apa ya? Foto gado-gado, kalau nggak salah. Pengen ngebuat supaya orang tuh pas ngeliat ini jadi ingat makanan di Jogja, ke Jogja sama keluarga, dan gagal. Jadi yang tujuan ketiga ini, you have to do it kayak effortless ya, jangan terlalu diusahakan gitu, karena kadang-kadang suka gagal. Oke, udah ngerti semuanya ya? Oke, next slide. Nah, sebenarnya tuh resep-resep dari foto makanan itu cuma 3. Lighting, ya,
perspektif, angle, sama styling. Cuma 3 ini doang kok yang ngebuat foto makanan itu bisa terlihat cantik gitu ya. Oke, next slide. Ya, next slide. Ya, saya akan sedikit menjelaskan sejarah foto makanan gitu ya. Karena semua orang sebenarnya saya mencari sejarah foto makanan ini nggak sengaja sih. Jadi pada saat awal pandemik saya dapat tawaran workshop gitu ya. Terus saya merasa kok setiap workshop fashion fotografi, setiap workshop fotografi pemandangan gitu ya, kok ada sejarahnya gitu. Kayak kalau fotografer fashion pasti semua orang tahu fotografer yang pertama siapa sih, gimana ini segala macam gitu. Nah tapi kenapa kalau fotografer food saya merasa kok nggak ada sejarahnya gitu, kok nggak ada cikal bakalnya lah kasarnya gitu ya. Akhirnya saya coba cari gitu ya, coba cari di Google obviously, cari gimana perjalanan sebuah foto makanan gitu. Dan akhirnya sekarang bisa nyampe di handphone kita gitu ya. Kalau sekarang kan tinggal buka Instagram, buka Google, kalian search spaghetti, kalian search misalnya stok, itu bisa keluar ribuan, even ratusan, even jutaan foto-foto gitu ya. Jadi sebenarnya cikal bakal dari mana sih? Kenapa orang itu bisa akhirnya memutuskan untuk memotret makanan gitu ya. Jadi tahun 1839 si William Henry Fox Talbot ini adalah he was actually the first food photographer yang terrekord dalam sejarah dunia gitu ya. Itu pun pada saat itu sebenarnya dia tidak merencanakan untuk foto makanan. Dia hanya foto still life buah. Kalau kalian lihat nih ya, di depan ada foto buah. Ini foto yang buahnya ditaruh di dalam keranjang, dan dia terinspirasi sama lukisan-lukisan zaman dulu gitu ya. Kalau kalian ingat, atau mungkin Google, atau mungkin pernah lihat buku sejarah gitu, buku sejarah-sejarah seni gitu ya, kan biasanya sering banget tuh ngelihat gambar-gambar lukisan buah itu bentuk kayak gini ya. Buah di keranjang gitu ya. Buah ada yang ditaruh di meja, pakai taplak gitu ya. Nah, si William Henry terinspirasi lah, dan dia akhirnya menjadi fotografer yang tercatat dalam sejarah fotografi. Dia yang pertama kali secara karya terekod memotret makanan gitu ya. Walaupun pada saat itu terinspirasi dengan karya seni lukis gitu ya. Tapi ada yang sangat menarik di sini yang kadang saya juga sempat bingung gitu ya. Kalau kalian lihat nih ya, foto nanasnya itu belok ke kanan ya. Jadi saya juga bingung sampai sekarang orang tuh kalau foto nanas selalu belok ke kanan gitu. I have no idea why. I have no idea the story behind kenapa si Pak William ini taruh nanasnya ke kanan gitu ya, bukannya lurus, bukan ke kiri. Saya nggak tahu. Tapi mostly orang kalau foto buah nanas itu selalu diputar ke kanan. Saya nggak ngerti kenapa. Well anyway, ntar mungkin saya bisa share di Instagram gitu ya. Kalau saya tahu kenapa cikal bakalnya letakkan nanas ditaruh harus belok ke kanan gitu ya. Oke, next. Oke, nah dari 1839 itu terus ada pergerakan foto-foto makanan, tapi mostly memang dicetak dalam bentuk foto, ya. Lalu tahun 1940, di mana percetakan berwarna mulai ditemukan, akhirnya dan seiring berjalannya waktu, industri-industri makanan mulai maju dalam bentuk pabrik ya, bukan restoran. Akhirnya si pabrik-pabrik ini menjadi sebuah merek-merek makanan dan mereka membutuhkan flyer, membutuhkan iklan untuk produk makanan mereka. Akhirnya mulailah keluar nih fotografer makanan yang memang ditujukan untuk jualan lah kasarnya gitu ya. Nah, jadi tahun 1940 ini mulai nih keluar nih foto-foto makanan gitu ya. Dan biasanya tuh kriterianya tuh mereka ciri-cirinya tuh foto makanannya bersifat kayak dining gitu ya. Maksudnya kalau misalnya naruh makanan agak lebay. Kayak misalnya di depan ini di foto kita lihat makanannya banyak gitu. Karena mereka biasanya settingnya itu seperti setting orang lagi makan di rumah. Karena mereka ada kesan yang pengen mereka tampilkan untuk orang luar bahwa ini makanan bagus untuk keluarga, bagus untuk kumpul-kumpul gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Next. Yang tadi saya bilang,
mereka biasanya kalau foto makanan zaman dulu tuh perlu nampilin ada orang, ada anak, ada ibu lagi masak, lagi makan bareng, lagi duduk gitu ya, supaya ada kesan warm, ada kesan bahwa ini makanan buat family dan segala macam. Jadi, dan kalau kita lihat penggunaan makanannya pun juga biasanya lebih banyak gitu ya. Kan kalau sekarang tuh foto makanan biasanya fokus ke satu makanan, and then yang lainnya cuma jadi properti aja. Kalau zaman dulu tuh mereka banyak gitu. Kalau misalnya mau foto ayam atau mungkin mau foto sayur gitu ya, biasanya mereka ditaruh banyak di atas meja gitu ya, karena mau nunjukin, oh ini makanan bisa ditaruh di meja keluarga untuk semua orang, untuk semua kalangan. Kurang lebih seperti itulah. Oke, next. Lalu akhirnya tahun 1990 sampai sekarang kita mengenal suatu pengertian bernama, kalau kalian baca tuh ya, a glamorized visual presentation of cooking or eating. Sebenarnya bisa baca, semoga semua bisa baca ya. Jadi kalau saya bacain, a glamorized visual presentation of cooking or eating. Jadi bahasa gaulnya mungkin lebay gitu ya. Bahasa gaulnya makanan diproses dan di styling secara lebay supaya pas difoto itu ada enaknya gitu. Kalau kalian lihat nih sebelah kanan ada foto salad gitu ya. In real life kamu kalau pesan salad ini kamu nggak akan nemuin ada garpu di atas saladnya gitu ya. Cuman mereka perlu lakukan properti-properti yang cukup lebay di makanannya supaya ada enjoyment-nya, supaya orang tahu oh pas dimakan pakai garpu nih enak banget. Jadi kurang lebih seperti itulah. Yang paling gampang ngelihat kalau kita ngelihat fotokopi gitu ya. Jadi fotokopi biasanya ada adegan lagi nuang. Nah itu sebenarnya kan kalau dipikir-pikir agak lebay ya. Karena kalau misalnya kalian beli itu kopi kan datangnya udah jadi, bukan dituang-tuang. Nah tahun 1990 sampai sekarang, foto-foto makanan itu dikelola dengan ada unsur menikmatinya. Kita bilangnya enjoyment gitu ya. Ada unsur menikmatinya, ada unsur lebaynya, ada unsur yang kurang lebih membuat makanan itu nggak cuma kelihatan enak, tapi kelihatan langsung enak disantap gitu kan. Kalau dulu kan cuma oh kelihatan cantik enak udah. Kalau ini sekarang mereka mau foto makanan itu terlihat wah ini enak banget dimakan. Karena biasanya kalau kalian lihat iklan-iklan makanan sekarang kan ada adegan lagi masak, ada lagi apa, itu kan sebenarnya kan kadang-kadang yang ngebuat kita makan justru adegan lagi masaknya karena kita berasa oh ini anget, oh ini apa. Nah, kurang lebih tahun 1990 sampai sekarang itu yang dikerjain hampir sama semua pelaku food industry gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, next slide. Nah, regardless of what the trend, food has to look delicious. Jadi mau tren nanas belok ke kanan, mau tren misalnya fotonya sama ibu bapak gitu ya, mau tren fotonya lagi tuang-tuang, tetap namanya makanan. Setiap kalian foto harus terlihat enak, harus terlihat pengen dimakan gitu ya. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sedikit lebih teknis gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman masih tetap on track sama slide-nya ya. Oke, next slide. Nah, ini kita kembali membahas smartphone gitu ya, smartphone fotografi gitu ya. Ini kalau kata anak-anak zaman sekarang tuh, wah ini nggak Instagramable gitu ya. Jadi makanan itu enak, cuman akan terasa lebih enak kalau dia Instagramable gitu ya. Kayak it sounds very cheesy gitu ya. It sounds kedengarannya kayak ini kok cetek banget, cuman memang this is the reality gitu nantinya. Ini realitas yang saya hadapin di setiap pekerjaan saya. Lately saya didemand untuk Mas Togi, pokoknya fotonya harus Instagramable. Harus kalau di-post di Instagram, like-nya minimal 100 gitu misalnya. Jadi ini menjadi demand khusus saat ini karena kita semua tahu gimana pergerakan social media sekarang gitu ya. Semua orang pakai social media, hampir semua bisnis pakai social media. Social media tuh hampir merubah gimana cara food industry itu melihat pasarnya gitu. That's why mereka butuh foto yang Instagramable. Jadi kadang-kadang saya cerita sedikit ya. Kadang-kadang saya motret dikasih makanan yang sejujurnya kurang kelihatan cantik, but I have to make it beautiful karena harus Instagramable. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, next.
Oke, jadi gimana sih cara membuat foto makanan yang terlihat enak gitu ya, terlihat asik gitu. Yang pertama, look for the best natural light ya. Kalau kalian kalau kalian mau tetap pakai smartphone, udah pasti fotonya harus di sebelah jendela ya. Harus ada cahaya matahari ya. Kalau misalnya kalian punya lampu di rumah, lampu foto gitu ya, mungkin teman-teman beberapa ada yang udah punya lampu foto di rumah gitu ya, itu bisa sedemikian rupa diatur supaya si lampu-lampu ini bisa meng-create atau apa ya, mengcopy kali ya, menimbulkan kesan cahaya matahari gitu ya. Tapi kalau misalnya yang baru belajar atau mungkin nggak punya lampu, bisa pakai cahaya matahari. Cahaya matahari itu yang bagus jam 9 sampai jam 11 siang ya. Itu kalau untuk pagi. Kalau sore jam 2 sampai jam 4. Jadi kalian harus ingat kalau pagi jam 9 sampai jam 11, kalau sore jam 2 sampai jam 4. Kenapa pagi jam 9 sampai jam 11? Kalau di bawah jam 9 cahayanya terlalu dikit, kalau di atas jam 11 cahaya terlalu kencang. Jadi di 2 jam awal itu, 9 ke 10 itu cahaya mataharinya menurut saya bagus. Nggak terlalu tinggi, cukup lembut, dan cukup terang. Ya. Nah, sorenya kalian bisa foto jam 2 sampai jam 4. Jangan lebih dari jam 4. Karena kalau lebih dari jam 4, matahari udah mulai agak turun, dan ntar setelah jam 5 dia ngeluarin yang anak-anak fotografi bilang golden hour gitu ya. Ini seperti profil picture-nya Adi Susanto tuh, foto Borobudur. Itu namanya golden hour, sunset gitu ya. Dan itu emang cahayanya bagus, tapi bukan untuk makanan. Karena kalau kena makanan, biasanya warna makanan jadi kuning. Jadi kuning-kuning emas. Kalau misalnya kena muka, mungkin kayak, wow, selfie di sunset, keren gitu. Tapi kalau kena makanan, berubah jadi kuning semuanya. Makanannya jadi kayak ketumpahan kunyit. Jadi make sure jangan pernah foto di atas jam 4 ke jam 6 gitu ya. Dan yang paling penting, jangan pernah foto di dalam rumah kalau kalian nggak punya lampu. Dan jangan pernah pakai apa nih, flash ya. Flash dari smartphone ini nggak boleh dipakai. No, 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 no. Jadi kalau misalnya kalian mau foto, bangunnya kesiangan, atau mungkin harusnya foto sore tapi tidur siangan kelamaan, mendingan foto besoknya. Jangan coba-coba foto pakai cahaya uh, flash di smartphone gitu ya. Kalau misalnya kalian punya lampu di rumah, bisa dipasang lampunya. Mungkin di sini gue nggak terlalu banyak ngejelasin cara menggunakan lampu artificial. Kalau kalian mau nanya, tinggal DM saya atau mungkin email DAI TV, ntar saya coba jawab satu persatu. Karena kalau misalnya ngejelasin pakai lampu tuh harus lebih teknikal ya. Jadi hari ini saya ngajarin cara motret menggunakan cahaya matahari. Oke, next. Sorry, kalau ngelihat foto saya nih, balik sebelumnya maaf, ini saya pakai cahaya matahari nih. Nih ya, kalau kalian fotokopi dalgona, ini saya foto awal-awal lagi pandemi, kan semua orang buat dalgona. Akhirnya saya coba buat deh gitu. ini saya foto pakai cahaya matahari, mataharinya dari sebelah kanan, sama saya taruh reflektor warna putih di sebelah kiri, kayak kertas gitu lah. Gitu. Jadi kalian bisa lihat cahaya yang verifikasi sama semesta gitu ya, bisa dipakai untuk bisa menghasilkan foto kayak gini gitu. Oke, next slide. Nah, ini kalau kalian lihat nih kurang lebih layout dari studio dadakan saya pas lagi pandemik gitu ya. Cahaya matahari dari sebelah kanan. Biasanya yang di belakang makanan itu saya tutup pakai jendela supaya sumber cahaya cuma satu dari sebelah kanan. Udah as simple as that. Taruh meja, cahaya matahari di sebelah kanan, udah beres. Tinggal foto. Gampang banget. Nggak pakai lampu-lampu, nggak pakai alat-alat yang ribet gitu ya. Oke, next slide. Ini juga sama. Ini foto-foto yang saya ambil pakai cahaya matahari. Semuanya matahari dari sebelah kanan. Di sebelah kiri, saya jarang taruh reflektor gitu ya. Saya selalu pakai cahaya di sebelah kanan supaya ada. Kalau misalnya cahaya di sebelah kanan, terus sebelah kiri kalian taruh reflektor warna putih, kan cahayanya jadi mantul tuh. Kadang-kadang menurut saya fotonya jadi terlihat terlalu rata gitu cahayanya. Jadi saya senang cahaya dari sebelah kanan aja supaya fotonya terlihat lebih dramatis gitu ya. Ada perbedaan cahaya dari terang ke gelap gitu. Dan ini dua-duanya saya foto jam 9 pagi. Literally jam 9 pagi saya foto.
Oke, next. Ini juga sama. Nah, kalau ini saya foto pakai cahaya matahari dari sebelah kiri. Kalau kalian lihat nih di kuehnya lebih terang di sebelah kiri kan. Nah, ini saya foto dari sebelah kiri. Kanan kiri saya nggak pakai reflektor, ini cuman kue, kamera saya sama cahaya dari sebelah kiri. Sesimpel itu. Jadi nggak pakai banyak-banyak alat. Bahkan nggak pakai lampu flash juga. Ini cuma purely pakai cahaya matahari. Oke, next slide. Ya, terus abis itu yang kedua adalah look for the best angle gitu ya. Kalau angle ini memang setiap makanan itu punya angle-nya masing-masing gitu ya. Kalau saya jelasin mungkin kita bisa selesai jam 10 malam gitu ya, karena banyak banget makanan dari mulai segala jenis makanan tuh angle-nya beda-beda. Tapi satu hal yang kalian harus gunakan sebagai patokan. Trust your eyes. Percaya sama mata kalian gitu ya. Mata kalian tuh nggak mungkin salah. Jadi kalau misalnya kalian ngeliat makanan dari atas gitu ya, kalau misalnya dari atas gitu, oh dari sini bagus nih, ambil kamera, foto dari sini, spread. Atau mungkin kalian mau coba mundur dikit ke bawah, oh dari sini oke nih, spread foto. Jadi ngikutin aja mata yang menurut mata kalian enak, kalian ambil gitu ya. Dan percaya sama saya, semakin sering foto makanan, semakin sering klik atau shutter cekrek gitu ya. Kalau bunyi kamera kan cekrek ya, kalau bunyi handphone gimana ya? Sama ya, cekrek gitu. Semakin kalian motret, itu lama-lama kalian punya mata semakin tajam. Pokoknya momen di mana kalian mau foto makanan mulai ribet, itu berarti skill kalian naik. Biasanya awal-awal foto makanan, ayo udahlah ya, cekrek gitu. Kalau semakin di sini semakin ribet. Kayak saya sekarang kalau foto makanan, karena udah lama banget foto makanan, jadi kadang-kadang kalau foto makanan tuh terlalu kompleks gitu ngeliatnya kayak, wah ini gimana gitu. Jadi semakin ribet, berarti skillnya semakin naik. Jadi terus aja dikerjain, terus dicoba, dan akhirnya kalian bisa dapetin mata yang lebih tajam kalau ngeliat makanan gitu ya. Oke, nah ini yang, sorry maaf, ini foto saya pakai angle agak atas dikit. Karena saya pengen, oh ternyata kalau foto kentang yang ada isinya itu, gimana caranya ngedapetin kentangnya dari bawah, tapi saya juga dapat atasnya. Jadi akhirnya saya ngambil angle yang nggak bawah, nggak atas. 90 derajat kalau nggak salah. Jadi supaya bisa ngasih lihat kentangnya tuh ada isinya, terus dari sampingnya kalian bisa ngeliat kentangnya juga gitu ya. Oke, next. Ini juga sama, saya ngambil dari agak bawah, agak atas juga 90 derajat. Tapi kalau ngelihat foto ini tuh kalian bisa lihat, saya juga sebenarnya agak merasa kesel karena proporsi makanannya sama putih mangkoknya banyakkan mangkoknya gitu ya. Jadi ini sebenarnya lebih mirip foto mangkok ketimbang foto makanan. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat yang model seperti ini, make sure proporsi antara wadah makanannya sama makanannya lebih besar makanannya. Ini kalau misalnya saya boleh ngulang fotonya, angle saya akan naik lagi, jadi supaya makanannya terlihat lebih banyak, terus besar mangkoknya terlihat lebih tipis gitu ya. Kalau ini kan kalau kalian lihat nih, isinya tuh kayak, kalau ngeliat foto ini cuma ngeliatnya putihnya aja gitu, nggak ngeliat, makanannya kurang terekspos lah. Next. Nah ini juga sama. Ini pakai cahaya matahari juga nih dari sebelah kanan. Yang sebelah kiri rawon vegan, yang sebelah kanan tuh kayak risol kalau nggak salah. Ini saya foto pakai cahaya matahari dari sebelah kanan semuanya. Saya biasa selalu dari sebelah kanan sih, saya jarang dari sebelah kiri kalau foto. Selalu kanan sebelah kanan. Tahu nggak bisa tahu ini pakai cahaya matahari karena kamu lihat tuh kalian lihat di foto rawon yang sebelah kiri itu kerupuknya udah kayak tembok ya, putih banget. Jadi make sure kalau foto pakai cahaya matahari, make sure warna-warna yang warnanya putih gitu ya, make sure kalian ngelihat lightingnya gitu. Kalau ini saya ngerasa ini terlalu putih karena mungkin saya fotonya buru-buru terus cepet aja foto, saya baru nggak pas jadi ini kok putih banget ya. Jadi make sure kalau ada barang-barang yang warna putih di belakang foto kalian, make sure itu nggak akan wash out dan jadinya kayak tembok gitu ya. Oke, next. Oke, yang ketiga adalah look for the best style for your food. Ini sih berhubungan sama properti gitu ya. Kan sekarang nih biasanya
cewek-cewek nih, biasanya cewek-cewek sih, cowok-cowok jarang ya. Cewek-cewek nih kalau foto makanan tuh seneng banget taruh properti gitu ya. Semua taruh bunga, apalagi tuh biasanya. Bunga, handphone, buku, semua ditaruh di foto makanan. Akhirnya foto makanan jadi kayak foto interior gitu ya, bukan foto makanan. Jadi kalau kita ngomongin properti itu penting-penting enggak. Kayak kita makan nasi pakai sambal gitu ya. Penting sih pakai sambal, tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi make sure kalau memilih properti itu properti yang tidak akan membalap makanannya gitu ya. Jadi fokusnya itu 70% hanya pada makanan. Ingat ya, 70% makanan. Mau propertinya selucu apa, seunyu apa gitu ya, tetap fokusnya adalah makanan. Ya. Properti itu biasanya saya taruh di belakang makanan. Kadang-kadang kalau saya iseng, saya suka taruh di depan lah. Biasanya, dan kalau misalnya ditaruh di depan, biasanya taruh sendok, garpu gitu. Ya, jarang jarang barang-barang yang terlalu besar lah gitu, kurang lebih. Nah, tapi properti itu sewajarnya ditaruh di sekitar makanan dan biasanya di belakang. Kalau kalian lihat foto saya yang ini, properti itu ditaruh di belakang. Semuanya ditaruh di belakang supaya ada blurnya gitu ya, ada deprofilnya. Deprofil ya kalau nggak salah istilahnya namanya. Ada jeda fokus antara makanannya sama propertinya gitu ya. Lalu pilih properti yang berhubungan sama makanan. Jadi sebisa mungkin hindari menggunakan properti yang nggak ada hubungannya sama makanan. Kayak bunga, buku, handphone. Kadang-kadang saya pernah lihat orang naruh handphone di belakang. Jadi usahakan jangan pernah naruh properti yang tidak berhubungan sama makanan. Pokoknya kamu kalau ngelihat foto saya, tiba-tiba di belakang ada bunga, itu berarti saya lagi nggak ada ide. Saya udah kayak, ya udah deh, apa aja deh gue taruh di belakang. Jadi make sure kalau properti itu pilih bahan-bahan makanannya, atau mungkin alat-alat makannya, atau mungkin kalau emang udah nggak ada ide banget, alat masaknya juga boleh deh, naruh panci kek, naruh talenan kek, taruh di belakang, it's okay, it's fine. Karena itu masih ada benang merahnya ke makanan. Tapi kalau kalian taruh barang-barang yang tidak berhubungan sama makanan, menurut saya fotonya jadi kelihatan kayak foto interior gitu ya, bukan foto makanan, dan akhirnya kesan enaknya tuh agak sedikit hilang, agak sedikit pudar gitu ya. Oke, next slide. Nah, ini juga kan sebelah kanan kalian lihat, saya seminim apa pakai properti makanan, cuman ditaruh daunnya, biasanya bahan-bahannya, atau mungkin di sebelah kiri lagi ditebar-tebar gitu, tebar-tebar sama gula bubuk gitu ya, supaya kelihatan lebih enak. Jadi kadang-kadang let your food stand out gitu ya. Jadi nggak perlu taruh properti terlalu banyak di belakangnya. Next slide. Nah ini juga kalian lihat, yang sebelah kanan saya cuma taruh properti bahkan serbet. Serbet sama bahan-bahan buah tuh di bawahnya. Dan maksudnya biar makanannya itu terlihat menang ya, terlihat sendiri karena fokus saya adalah makanannya, bukan propertinya. Gitu. Tapi kalau foto makanan juga nggak ada propertinya juga jadi agak sepi. Mungkin prinsipnya kayak sambal sama kerupuk kali ya. Kayak kalau makan nasi pakai kerupuk enak, nggak ada juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nggak ada juga kadang-kadang berasa kok ada yang kurang gitu. Tapi sebenarnya nggak butuh gitu. Jadi kurang lebih gitulah. Kayak foto makanan kalau nggak ada propertinya sepi, kalau kebanyakan juga jadi ribet. Jadi komposisinya harus benar-benar diatur supaya makanannya tetap terlihat stand out atau juaranya gitu ya. Yang paling gampang adalah tadi saya bilang makanan taruh di depan, properti taruh di belakang. Jadi supaya ada jedanya gitu ya, karena propertinya akan blur, si makanannya akan lebih stand out gitu. Oke, nah mungkin akan jadi masalah kalau kita foto makanan dengan top angle. Ini kayak sebelah kiri kalian lihat nih ya. Itu saya ambil kan top angle, angle dari atas. Nah kalau dari atas, properti dan makanan akan terlihat di posisi yang sama. Jadi biasanya akan terlihat semuanya fokus. Nah kalau foto dari atas, make sure propertinya harus didikitin banget supaya makanan tetap jadi juaranya. Ataupun kalau misalnya mau didikitin, di crop aja gitu ya. Maksudnya, kalian boleh taruh pisang, boleh taruh nanas, boleh taruh buah, tapi
komposisi mereka jangan terlalu banyak ke frame-nya gitu ya. Jadi cuma di ujung-ujung aja. Bisa kalau kalian bayangin ini foto gitu ya. Ini makanannya tengah-tengah, mungkin buahnya cuma keluar dikit gitu. Jadi nggak perlu kayak semuanya masuk di satu gitu. Oke, next slide. Nah, yang paling terakhir adalah look for the best enjoyment. Seperti yang tadi kita, kalau masih ingat kita belajar tadi historinya foto makanan yang lagi ngetrend sekarang, foto makanan itu harus ada enjoyment-nya, harus ada proses menikmatinya, proses buatnya, proses leleh-lelehnya. Nah, itu harus dicari di setiap makanan, apa nih kira-kira enjoyment yang bisa kita lakukan. Misalnya kalau kalian lihat foto ini puding, sebenarnya mungkin sausnya itu lebih bagus kalau ditaruh di mangkok, cuman saya memilih untuk melelehkan sausnya di pudingnya supaya orang pas ngeliat kayak, wah enak banget nih ya. Sausnya bisa meleleh dan kerasa creamy, kerasa kayak seger dan segala macam. Itu perlu ada di foto makanan gitu ya. Next slide. Kayak misalnya, nah kalian lihat nih foto-foto kopi ini. Kopinya lagi dituang, terus nyemplung kopinya, terus ada leleh-lelehan susunya. Ini yang menurut saya kayak it does kayak make your tummy felt kayak, wah ini kayaknya seger banget ya. Es batu, kena lelehan susu, dan segala macam tuh bisa ngebuat kamu lebih lapar gitu. Nah ini perlu dilakukan di setiap foto makanan. Tapi kalau emang nggak ada, jangan dipaksa gitu. Misalnya, let's say kalian foto gado-gado. Gado-gado kan biasanya dicampur ya sama bumbunya. Jangan terus dibuat bumbunya dituang gitu kan, aneh ya. Maksudnya, kita kalau pesen gado-gado selalu dicampur bumbunya. Nggak ada adegan-adegan tuang-tuang kayak misalnya makan salad gitu, nggak ada. Jadi, make sure tetap cari sisi enjoyment-nya, sisi menikmatinya dari setiap makanan yang kalian mau foto, tapi make sure juga jangan terlalu dibuat-buat gitu ya. Gitu. Next slide. Kayak gini misalnya nih, saya foto pancake lagi dituang sama maple sirupnya gitu ya. Jadi kelihatan lelehannya, kelihatan tangan-tangannya masuk dikit gitu ya. Biasanya lebih kerasa pengen makan gitu. Atau mungkin yang sebelah kiri kalian lihat nih ya, saya foto selai, terus yang dimakan dengan roti. Sebenarnya my main idenya adalah selainya. Tapi saya merasa perlu ada adegan selainya dipakai di roti supaya ada perasaan enjoyment-nya gitu ya. Pas orang ngeliat, wah enak juga nih selai ya ditaruh di roti. Gitu. Instead of, kalian bayangin nggak kalau foto ini cuma selai doang. Sama roti yang belum disobek, ya udah foto selai aja gitu. Cuman begitu ada fotonya roti lagi dikasih selainya, itu tuh menggugah selera lebih banyak lah gitu. Oke, next slide. Sebentar. Oke. Nah, ini juga sama kayak tadi ya. Ini pancake boba. Kalian bisa lihat ya. Kebayang nggak kalau misalnya foto? Coba kita bayangin, kita belajar membayangkan gitu ya. Kalau pancake ini boba sama sausnya dipisah, ditaruh di sebelah. Cantik fotonya, cuman nggak ada kesan yang lebih menggugah gitu. Karena kita perlu melakukan kayak trik-trik kayak gini nih, kayak misalnya lagi dilelehin, lagi dituang supaya orang tuh pas ngeliat lebih terasa lebih lapar gitu ya. Next slide. Nah, ini juga sebelah kiri cireng. Ya, mungkin in real life kamu kalau makan cireng kan cireng sausnya juga nggak dituang-tuang gitu ya, ditaruh aja di mangkok orang tinggal cocok-cocok biasanya ya. Tapi saya perlu ada adegan tuang cirengnya pakai saus supaya pas orang ngelihat yang kebetulan orang itu suka cireng merasa wah ini pasti gurih, ini pasti enak dan segala macam. Jadi perlu dilakukan hal-hal seperti itu gitu. Kayak misalnya sebelah kanan kita lihat ada coklat molten yang isinya stroberi. Itu sebenarnya pada saat aduh jadi nih, saya bukan nipu ya. Itu sebenarnya pas dipotong tuh stroberinya nggak sebanyak itu tuh nggak. Jadi pas karena saya maksa, jadi di dalam kue coklat itu memang ada stroberi, cuman memang tidak sebanyak itu. Jadi pada saat saya potong, saya tarik, saya merasa kok stroberinya nggak ada isinya gitu. Saya merasa kayak lo harus taruh isinya deh. Akhirnya benar-benar stylistnya motong, narik kuenya, terus stylist yang satu lagi masukin stroberi ke dalam situ gitu. Jadi supaya ada kesan oh nih kalau pas dibelah stroberinya keluar gitu. Mungkin kalau misalnya kita foto dalam keadaan super hangat gitu ya, dia akan keluar stroberinya gitu karena akan meleleh. Cuma karena ini fotonya lumayan udah agak lama kayak 10 menitan, kuenya juga udah mulai dingin, akhirnya sausnya tuh kayak rada beku. Makanya saya akalin, dicoel dikit, ditarik, terus stylistnya datang yang kedua, dia masukin
saus stroberinya ke dalam patahan kuenya supaya terlihat ada lelehannya gitu. Jadi ini perlu dilakukan untuk mencari sisi-sisi enjoyment di foto makanannya supaya foto makanan nggak terlihat enak dan cantik aja, tapi juga terlihat kayak enak disantap gitu ya. Jadi ini kan agak lebay, jadi kayak kita masukin sedikit-sedikit kelebayan di foto makanan kita ya. Makanya sekarang perhatiin deh kalau misal orang jualan makanan gitu ya. Ini kalau saya gitu ya, saya tuh kayak gampang banget ngebeli makanan orang kalau ada foto-foto kayak nuang lah, makan lah, atau mungkin ada foto-foto lagi, kalau foto misalnya pernah pesan kopi susu teman karena ya lagi dituang, lagi di apa, lagi diseduh lah apa segala macam, itu kan lumayan kayak ngebuat kalian jadi kayak jadi pengen makan nih. Tapi sekali lagi ingat ya, jangan dipaksa. Kalau makanannya emang nggak ada enjoyment-nya, jangan dipaksa. Contoh misalnya gado-gado, atau mungkin apa ya, yang nggak ada sop. Sop juga paling ya ada sop cuma tuang doang gitu, ngerti nggak? Tapi make sure jangan dipaksa-paksain dan akhirnya dibuat-buat gitu ya. Make sure harus enjoyment-nya harus senatural mungkin, jangan berlebihan. Oke, next slide. Nah, kita sekarang masuk, ini udah akhir nih, udah akhir dari slide saya gitu ya. Mungkin semua udah pada bosan dengan saya ngomong. Oke, jadi yang terakhir itu ini akan ada hubungannya sama workshop kita di sini ya, praktek gitu ya. Karena saya mau coba praktek menggunakan smartphone. Kita akan shoot food with a smartphone gitu ya. Yang pertama sama kayak tadi yang saya pernah bilang ya, tadi juga ditanya sama Mbak MC di awal-awal, apa sih tips and triknya foto pakai smartphone gitu. Yang pertama pakai cahaya matahari. Pakai cahaya matahari, jangan pakai flash. Jangan pakai flash. Kalau misalnya foto lagi acara ulang tahun boleh pakai flash. Tapi kalau misalnya lagi foto makanan jangan pakai flash karena kenapa? Ntar foto makanannya jadi kelihatan flat banget ya kalau misalnya pakai flash, jadi kelihatan kayak semuanya sama. Jadi menurut saya ada unsur enak yang agak hilang gitu di makanan. Kayak misalnya foto di depan ini, saya foto es krim, ini saya foto nggak pakai flash, saya foto, cuman saya pegang, tuh saya foto pakai handphone. Gitu. Next slide. Nah, ini yang penting semua orang tahu, smartphone feature, gitu ya. Jadi ada feature-feature di smartphone yang sebenarnya bisa kita pakai untuk membuat foto makanan kita terlihat lebih bagus gitu ya. I hope semua yang penggemar smartphone fotografi dengerin saya ini ya, smartphone feature ini. Yang pertama adalah kalian harus pakai garis. Kalau kalian lihat ini di handphone, kelihatan nggak sih? Jadi kalian tuh harus pakai garis. Jadi kalau misalnya kamera handphone, kalian aktifin fitur garisnya, namanya dibilangnya grid, ya. Jadi ntar setiap mau motret ada garisnya gitu ya. Kenapa perlu garis? Karena garis itu yang akan membantu kalian ketika kalian foto sebuah objek benda mati, kalian tahu itu lurus, itu miring, apa itu ke kanan, apa itu ke kiri. Jadi itu penting banget. Make sure kalian aktifin fitur grid ya. Kalau untuk handphone yang saya pakai kayak yang mereknya nama buah ini, grid namanya. Tapi kalau handphone yang lain saya nggak tahu. Tapi perlu diaktifin sistem feature gridnya. Yang kedua, kadang-kadang handphone itu ada yang cukup canggih, dia bisa ngasih efek bokeh gitu ya. Kalau kata orang sekarang bokeh yang belakangnya blur gitu, depannya fokus gitu ya. Nah, kalian aktifin sistem bokeh itu, tapi jangan terlalu banyak. Jadi kalau misalnya yang super bokeh, yang belakangnya blur gitu ya, udah kayak abu, nah jangan. Jadi kayak buat belakangnya agak sedikit kelihatan, tapi tidak semenonjol yang depan gitu ya. Jadi itu diaktifin. Yang pertama grid, yang pertama feature bokeh itu ya. Aku nggak tahu beda-beda setiap orang. Kalau di handphone saya nih namanya portrait. Ada contour light, natural light. Nah itu diaktifin tuh supaya kalau kalian foto ada bokehnya gitu. Jadi supaya yang depan tuh terlihat lebih fokus gitu ya. Yang ketiga, kalian harus punya aplikasi edit di handphone kalian, ya, aplikasi buat ngedit foto. Tapi
Mau pakai filter juga boleh, cuman saya nggak begitu saranin kalau foto makanan di filter-filter gitu ya. Kan biasanya cewek-cewek nih yang suka filter-filter gitu fotonya. Bisa coklat, pink, biru gitu ya. Nah, kalau foto makanan make sure jangan terlalu banyak dikasih filter gitu ya. Jadi make sure kalau kalian mau edit, cuman edit terang gelap sama level warnanya aja gitu ya. Jadi kalau level warna itu misalnya kalau kita bilang saturation gitu ya. Nah, saya kalau misalnya ngedit foto pakai handphone, saya pakai fitur yang ada di Instagram. Ya, sebelum kalian post foto di Instagram, itu suka ada kan tuh kalau kalian lihat kayak suka ada apa namanya? Contohnya gini ya. Bentar, gini. Suka ada kayak ini nih. Pasti nih. Kelihatan nggak? Ini ada edit di sini nih, edit. Nah, ada adjust, brightness, kontras. Ini semua bisa dipakai, ya. Jadi kalau nggak usah download aplikasi-aplikasi lain, kayak nggak usah download Viscocam, apalah segala macam, pakai aja yang ada di fitur Instagram. Nanti kalau kalian emang nggak mau pakai fotonya, toh juga bisa di-save kan fotonya kan yang udah kalian edit. Biasanya yang saya pakai cuman bright, kalau mau terang, kalau mau gelap, saya pakai ini. Terus biasanya saya pakai saturasi atau saturation. Ini ngebuat kayak foto terlihat lebih apa ya? Kalau misalnya dikit jadi kayak hitam putih, kalau misalnya banyak jadi terang banget. Jadi ini ngebuat warna-warna di dalam makanan terlihat lebih stand out. Jadi kalau ada warna hijau jadi lebih hijau, kalau ada warna kuning jadi lebih kuning, kalau makanan misalnya sayur jadi lebih kelihatan lebih hijau, lebih bright gitu. Cuman sekali lagi make sure don't overdo it. Jangan lebay gitu ya. Misalnya jangan warnanya dibuat kuning banget, jangan. Ketika makanan terlihat warnanya mulai tidak natural gitu ya, akhirnya jadi kelihatan fake. So make sure don't overdo it. Oke, next slide. Nah, choose suitable angle ya. Angle itu juga penting. Ini lumayan menarik nih buat smartphone fotografi gitu ya. Kamera handphone tuh canggih kameranya sekarang gitu ya. Bahkan dari range harga yang paling murah handphonenya sampai yang paling mahal menurut saya kualitas kameranya juga udah bagus-bagus, apalagi yang even handphone yang murah aja sekarang tuh bisa cukup bagus lah image-nya gitu ya. Tapi semua handphone dan smartphone itu sadly kameranya itu wide. Ya, wide. Kalau bilangnya tuh apa ya bahasa awamnya ya. Pokoknya dia bagusnya kalau dipakai buat pemandangan gitu. Nah, sedangkan kalau kita foto makanan menggunakan kamera, kita lebih bagus menggunakan lensa yang makro, bukan wide. Jadi ada ada perbedaan kutub gitu ya. Kamera handphone smartphone itu wide banget, kamera yang untuk fotografer tuh makro banget. Jadi ada perbedaan kutub gitu loh. Nah, jadi sebenarnya kalau foto makanan pakai handphone udah paling bener tuh foto flat lay, angle atas. Karena ketika ditaruh di angle atas, yang bawah ini terlihat semuanya sama. Nggak ada yang wide, nggak ada yang nggak ada yang distorsi gitu ya. Mungkin kalau yang pada bingung wide angle apa, bisa langsung Google gitu ya, misalnya wide lens. Jadi kalian bisa bedain kalau wide lens itu gimana, kalau lensa makro itu gimana, supaya kalian ngerti gitu ya. Jadi kalau misalnya handphone itu biasanya lensanya wide, udah pasti wide. Paling gampang itu kalau kalian foto selfie gitu ya. Kalau foto selfie kan begini nih ya, cepet gitu. Perhatiin deh, yang paling deket sama lensanya, which is tangan kalian, karena kalian kan megang di selfie begini nih. Ini kan deket sama lens. Biasanya tangannya kelihatan lebih gede gitu. Jadi kayak agak peyang. Nah, itu ciri-ciri lensa wide tuh seperti itu gitu. Nah, kalau pakai lensa wide memang agak sulit foto makanan dari angle depan gini ya. Kayak misalnya ini makanan ini kalian nih. Ini memang agak sulit fotonya. Jujur. Kadang-kadang kalau kemiringan handphone-nya nggak pas, ntar makanan jadi kelihatan kayak rada peyang, rada kayak gede di depan, gede di belakang gitu. Nah, makanya saya selalu bilang kalau ngajarin smartphone, udah foto makanan dari angle atas begini. Ini makanannya di bawah, ini kameranya. Cepet. Udah. Itu udah paling gampang. Semuanya terlihat satu dimensi gitu kurang lebih. Jadi
Tapi memang challenge-nya cuman kalau foto dari atas, make sure kalian punya props juga jangan terlalu banyak, karena biasanya karena dari atas, propertinya semuanya di posisi yang sama, akhirnya jadi banyak. Jadi make sure penggunaan properti yang bisa diatur supaya nggak terlalu banyak gitu ya. Oke, next slide. Ya, udah habis. Oke, yang terakhir adalah include hands in your photo. Ini cuman kayak gimmick-gimmick aja sih sebenarnya, karena kalau kalian melakukan gerakan-gerakan enjoyment gitu ya di smartphone itu kadang-kadang suka nggak dapet gitu ya, atau mungkin suka blur. Jadi biasanya diganti sama hands in frame. Karena hands in frame juga lagi ngetrend gitu ya. Jadi ada yang lagi motong, ada yang lagi pegang, dan segala macam gitu. Jadi make sure kalian bisa lakukan ini untuk mengganti si enjoyment tadi gitu ya. Karena saya pernah coba juga foto makanan pakai handphone, lagi adegan tuang-tuang, tetap si handphone ini nggak bisa nangkep, speednya tuh nggak bisa nangkep supaya tuangan airnya tuh dalam keadaan fokus gitu. Susah banget. Jadi makanya saya ganti sama hands in frame. Jadi diganti enjoyment-nya dengan tangan gitu ya. Nah, tapi satu hal nih yang I found it very interesting. Kalau kita foto es krim atau foto apapun itu dipegang pakai tangan gitu ya, pakai tangan gini makanannya, itu bisa foto dari depan. Nggak tahu kenapa. Karena mungkin si tangan kita bisa ngatur gitu ya, bisa ngatur, bisa adjust makanannya kemiringannya berapa, kanan berapa. Jadi ketika dihajar sama kamera smartphone, efek white-nya nggak terlalu kerasa gitu. Tapi kalau makanannya ditaruh di meja, kita kan nggak bisa ngatur kemiringan mejanya ya. Kalau misalnya mejanya miring kanan, ya makanan jatuh. Jadi biasanya lebih sulit kalau kita foto menggunakan smartphone dalam keadaan angle dari depan. Gitu. Oke, next. Kayaknya udah habis deh. Ya, oke. Itu aja. Semoga semuanya bisa ngerti. Ini kayaknya tadi saya lihat udah banyak banget yang nanya nih. Saya ngeliat pertanyaannya kotak-kotak. Oke. Oke, wah terima kasih banget nih Mas Togi sharingnya, luar biasa banget. Dan saya sampai kalau boleh keringetan kita loh nih jelasinnya. dan kalau boleh kita tarik kesimpulan nih ya Mas, kalau misalkan kita mau foto makanan, itu yang terpenting adalah pencahayaan ya Mas ya. Ya, ya. Dan tadi Mas Togi juga udah sampaikan ya teman-teman ya, untuk jam terbaik foto itu dari kalau pagi jam 9 sampai jam 11 siang, dan kalau sore itu jam 2 sampai jam 4 sore ya Mas ya. Oke, ya segitu. Dan juga teman-teman mungkin boleh styling objeknya harus ditata sedemikian rupa biar makin oke fotonya. Ya, benar. Nah, mungkin nanti teman-teman tips-tips dari Mas Togi tadi bisa diterapkan di rumah. Dan ini ada banyak lagi nih Mas yang nanya. Ya, banyak banget. Banyak banget nanya makanya. Tapi sebelumnya banyak. Dan sebelumnya untuk teman-teman yang mau mendukung acara ini bisa scan melalui QR code ya yang ada di sebelah kanan layar nanti. Nanti akan muncul, bisa scan di situ. Nah, Mas, pertanyaan pertama nih dari Bianca. Kalau foto makanan yang baik itu makanan yang langsung matang atau gimana nih Mas? Soalnya kalau misalkan makanannya itu udah ditunggu agak lama nih, dia akan mulai leleh atau gimana gitu wujudnya. Nah, ada nggak sih tipsnya, Mas? Mulai leleh atau kemakan gitu ya, karena Jadi gini, biasanya kalau saya selalu pada saat saya foto makanan nih, saya selalu lihat dulu makanannya jadinya seperti apa gitu ya. Mungkin paling gampang jadi contoh sayur kali ya. Jadi kalau misalnya kita mau foto sayur gitu, we have to make sure sayur itu, kalau untuk foto ya, nggak terlalu matang, tapi juga nggak mentah gitu. Jadi mungkin warnanya masih hijau, tapi belum layu. Tapi juga jangan terlalu kayak kelihatan layu gitu. Jadi biasanya kita buat selalu setengah matang lah. Gitu. Jadi kalau misalnya foto sayur, kita buat setengah matang biasanya. Jadi kalian make sure bahwa warnanya tetap kelihatan, sama teksturnya kelihatan, tapi at the same time jangan terlalu sama teksturnya sama sebelum dia dimasak. Jadi kalau sayur jangan sampai layu banget, tapi juga jangan sampai nggak layu gitu, ngerti nggak? Jadi kalau sayur mungkin udah layu setengah, warnanya masih hijau, langsung diangkat aja gitu. Terus kita foto. Oke, berarti pas dalam keadaan setengah matang gitu ya, Mas? Iya. Nah, Mas, mungkin teman-teman di sini juga ada yang kepo, gimana Mas Togi kalau
pas praktek foto, mungkin boleh nggak Mas dicontekin ke kita semua, dikasih lihat ke kita cara untuk praktek foto makanan itu seperti apa sih gitu? Boleh. Boleh? Tapi saya minta waktu kayak 2 menit aja ya, karena kan kita mau ngelihat foto. Saya akan coba styling. Ada satu foto dari buah-buah sunbright yang kebetulan saya jadiin smoothies gitu. Jadi saya taruh di kulkas bangun, takut kalau di sini jadinya ntar malah lumer kan. Jadi saya minta waktu 2 menit ya untuk bawa, ngambil makanannya, dan kita lihat caranya gimana. Gitu ya? Oke, siap Mas. Oke. Kita tunggu nih teman-teman. Nanti semoga kita jadi lebih tahu lagi gimana sih cara untuk bisa foto makanan yang bagus, ya kan? Supaya bisa lebih menarik. Dan teman-teman sambil kita tunggu Mas Togi juga mengambil properti untuk foto. Dan untuk angle kameranya saya rubah ke atas supaya teman-teman bisa melihat gitu ya. Oke, siap Mas. Oke. Nah, sembari nunggu Mas Togi siap-siap nih teman-teman. Kita mau infoin kalau di minggu depan tanggal 26 September 2020 The iTalk ada lagi akan membahas mengenai Seindah Bunga Teratai. Dan mungkin nanti cuplikannya mau di-play ya? Mau di-play sekarang atau gimana? Selain ada The iTalk di tanggal 26 September, juga nanti ada lagi next-nya tanggal 3 Oktober, itu The iTalk mengenai healthy cooking class. Jadi buat teman-teman yang suka masak, yang suka tertarik untuk coba belajar masak, bisa ikutan nih. Nanti informasinya bisa teman-teman hubungi ke nomor WhatsApp 0889 8100 5000. Nah, karena minggu depan nih udah deket waktunya untuk The iTalk tentang Seindah Bunga Teratai, mungkin kita mau play dulu nih cuplikannya untuk teman-teman semuanya. Ya lu tuh rendahin gua. Gue udah bener-bener kecanduan judi, Wak. Maaf ya, Ci. Gue kasihan sama lu. Kalau Haitong punya simpanan. Lu tahu ya, harta kita ini habis bukan karena gua kalah main judi, tapi karena ini nih anak salah. Oh, ada sial. Nah, itu dia teman-teman, nanti bisa mendaftarkan diri ke nomor WhatsApp 0889 8100 5000. Mantap. Dan untuk para peserta The iTalk hari ini nanti akan dapat sertifikat. Jadi nanti bisa isi form di kolom diskusi ya. Kita masih menunggu. Oh, udah siap? Oke. Nah, teman-teman Jadi yang pertama kita akan belajar, saya akan mempraktekkan sedikit foto si smoothies bowl ini. Ini kalau lihat dari angle-nya, oke. Ini saya buka cahaya matahari dari sebelah kanan. Kalau kalian lihat, wah, langsung terang. Ini dari sebelah kanan. Jadi ini makanannya. Sebentar, saya kecilin dulu. Bukan kamera saya. Nah, gitu ya. Ini cahaya dari sebelah kanan nih, kalau nggak tangan saya ini tengah cahaya. Nah, kita akan foto smoothies bowl ini dari atas, dari sini, dengan menggunakan smartphone. Nah, jadi saya akan naruh props, cuman nggak terlalu banyak. Di sekitarnya adalah bahan-bahan makanan, bahan-bahan dari si smoothies bowl ini. Saya pakai pisang, ya. Saya pakai pisang. Jangan ada yang lapar ya. Langsung pada lapar nih, Mas. Mana siang-siang, ya kan? Nih. Ini pisang. Lalu, karena saya menggunakan nanas, saya juga pakai nanas. Tapi kan nanas tuh gede banget ya. Nanas tuh segede
kepala gitu, gede banget. Nah, cuman saya kayak potong kecil. Saya nggak potong, saya cuman potong kayak slice gitu, like this, supaya kelihatan kelihatan nanasnya, tapi kelihatan juga tekstur nanasnya di sini gitu ya, kelihatan tekstur nanasnya di sini. Jadi saya taruh mungkin kayak ya di sinilah, kayak biar dikit aja kayak kepotong gitu. Lalu di dalamnya saya juga pakai topping buah jambu. Jadi saya pakai juga buah jambu. Tapi karena buah jambu itu bentuknya hijau begini ya, dan kurang kelihatan teksturnya, makanya saya potong ada yang setengah gini supaya kelihatan tekstur dalamnya. Ini emang secara properti terlalu heboh gitu ya, gede-gede. Cuman ntar kita lihat aja pas foto, kita bisa adjust sendiri. Oh, ini terlalu banyak, ini kurang ke kiri, ini kurang ke kanan. Tapi make sure yang ini pemenangnya. Make sure ini juaranya. Ini tuh kalau misalnya dalam film nih pemain utama, ini pemain sporting, pemain pembantu gitu kasarnya. Cuman saya butuh ada sedikit. Nah, kita juga pakai sendok alat makan untuk smoothies-nya gitu ya, biar kesannya kok properti cuma buah-buahan aja, nggak ada alat makannya. Jadi saya pakai kayak sendok ini, saya taruh sini aja. Gitu. Terus sebenarnya bisa pilih sih, bisa pakai sendok kayu gini, atau mau pakai sendok yang kayak saya gini, sendok emas gitu. Oke, terus saya mau tambahin sedikit di smoothies bowl-nya kayak ada biji-bijian gitu supaya kelihatan lebih menarik. Ini resepnya semua ada loh di websitenya Sunpride. Jadi tinggal teman-teman yang mau coba tinggal langsung cek, karena saya tadi pas lagi mau ngebuat ini saya ngelihat dari websitenya Sunpride cara buat smoothies. Oke. Nah, oke, satu lagi tinggal kita tambahin sedikit oatmeal. Jadi ini sebenarnya nih makanan buat sarapan ya, bukan makanan buat makan siang. Dia ada teksturnya, jadi nggak kelihatan buah semuanya. Tinggal di foto. Wah, menarik banget nih, Mas. Asli, saya jadi lapar nih. Jadi lapar loh ini. Wah. Nah, ini cuman as simple as this. Kalian ambil dari atas gini. Nah. Oh, satu lagi. Karena ini smoothies bowl-nya saya udah buat tadi sebelum acara, which is saya buat sekitar jam 12 atau 11 gitu ya. Ketika saya buat, karena saya nggak mau terlalu jadi ntar dia jadi cair, saya taruh dia di freezer. Nah, pada saat keluar, dia kelihatan kayak rada, bukan beku sih, kelihatan si air-air, kan buah tuh banyak air juga ya, kelihatan si airnya itu rada membeku, jadi si buah ini kelihatan kayak kurang seger gitu. Biasanya saya suka pakai kayak botol spray gini nih, isinya air biasa ya. Nah, disemprot aja, biar kelihatan lebih seger. Buahnya juga, nih buah karena udah ditaruh agak lama di luar, jadi kan biasanya kering gitu ya, langsung semprot pakai ini. Sama kalau misalnya kalian foto kayak makanan-makanan gorengan gitu ya, kayak misalnya kentang goreng, tempe goreng gitu ya, pas udah selesai goreng, karena kelamaan di foto jadi kering, udah langsung aja hajar sama air begini. Biar kelihatan agak berminyak, agak basah gitu. Gitu. Udah selesai. Tinggal kita ambil. Ini saya ambil sebentar ya. Tinggal ambil begini aja. Dari atas. Ya.
Terus kalau misalnya kayak pisangnya kurang maju, majuin. Nanasnya kebanyakan, mundurin gitu. Tinggal gitu. Terlalu banyak. Ya, ini. Jadi, kalau foto dari atas tuh enaknya begini. Kalau pakai handphone, semuanya tuh jadi kelihatannya sama gitu. Apa namanya? Posisinya. Gitu. Sebentar ya, Caroline ya. Iya, siap-siap, Mas. Nah, gitu aja fotonya gampang. Ini sambil penasaran soalnya nontonnya juga. Oh, satu lagi saya lupa. Kalau misalnya foto pakai handphone, jangan pernah menggunakan fitur zoom-nya. Jadi jangan Kenapa di tuh, zoom. Mas? Karena kalau di zoom, itu biasanya gambarnya jadi merah. Jadi kalau kalian postingnya mau agak crop, lebih baik ngambilnya agak jauh, ntar kalian crop kalau misalnya mau diposting di Instagram, ya crop di Instagram. Cuman, atau kalau kalian mau ngambil deket, jadi kameranya yang maju ke bawah. Jadi, jangan karena mungkin malas turun, dari atas terus digedein gitu, jangan. Itu karena biasanya ntar jadi agak pecah gambarnya. Jadi make sure harus ininya diambil. Apa maksudnya? Ngambilnya harus yang lebih dekat. Oke? Kalau udah begini, saya udah ngambil nih yang simple banget kan. Mungkin teman-teman bisa ngeliat gambarnya di sini. Nih. Kita posting di Instagram, bisa lihat semuanya. Kurang lebih seperti ini. Nah, kan kita juga mau ngambil ada sisi enjoyment-nya yang tadi saya bilang kan. Gitu. Nah, jadi yang saya lakuin biasanya, saya ambil sendok emas ini masa bohong. Nah, itu saya celupin nih. Saya celupin aja, misalnya saya ngambil, atau mungkin jangan dicelupin deh, taruhnya begini. Taruh asal gitu kali ya. Ambil begini, taruh begini aja. Biarin sendoknya keluar dari ininya, apa-apa. Nah, tapi harus di make sure, ini harus kelihatan kayak sendok. Karena ini kalau saya lihat, ini kurang kelihatan kayak sendok. Karena sendoknya full keisi. Jadi kalian harus geser isi makanannya sedikit supaya kelihatan sendoknya. Ya. Wah, ini cuman foto pakai HP ya, Mas? Iya. Pakai HP, teman-teman fotonya bisa sebagus ini. Dan mungkin boleh sambil ngobrol juga nih, Mas. Tadi ada yang nanya. Jadi kalau untuk supaya komposisi dari foto makanannya ini nggak berlebihan, itu gimana sih, Mas? Biar nggak terlalu lebay atau over gitu? Komposisi. Sebenarnya harus coba-coba sih. Jadi pada saat kita udah taruh propertinya segala macam, kita lihat di kameranya, atau kita coba snap sekali pakai kamera, kita lihat nih, oh, kebanyakan propertinya nggak ya? Atau mungkin kurang banyak, atau mungkin kedikitan gitu-gitu loh. Jadi emang harus dicoba sih. Biasanya kalau sekali lihat pakai mata, kadang-kadang kayak tadi saya lihat nih pakai mata, ini kok kayak gede-gede semuanya ya buah-buahnya gitu. Dan pas barusan saya foto, ternyata wah oke juga nih gitu. Jadi tetap harus dicoba dulu, di snap pakai kameranya, terus dilihat kalau misalnya emang kebanyakan ya dikurangin, kalau misalnya emang kedikitan ya ditambahin gitu. Paling geser-geser lah segala macam gitu. Jadi ini udah selesai yang ini, ntar saya posting di Instagram saya, fotonya bisa lihat. Lalu kita akan lanjut ke cookies. Oke, lanjut ke foto selanjutnya nih ya, Mas ya. Masih menggunakan handphone, Mas? Handphone juga. Ini kamu mau nggak smoothiesnya? Ntar saya kirim kalau mau. Iya, mau sih, Mas. Kalau mau gratis kan dari Sunpride. Oke, kita lanjut ke cookies ya. Jadi cookies ini bahan-bahannya menggunakan Skippy. Gitu. Oke, sebentar. Cukup cepat ya, Mas ya. Sebenarnya kalau foto makanan cepet, ternyata kan? Karena propertinya itu cuman bahan-bahan makanan. Jadi kalau misalnya kita mau foto kue, kita mau foto mungkin makanan-makanan utama gitu ya, kayak misalnya sop atau gado-gado, itu cukup menggunakan bahan-bahan makanannya. Udah selesai. Nggak usah terlalu jauh mikirnya. Jadi pakai aja bahan-bahan makanannya aja gitu loh. Atau mungkin yang paling gampang nih pengalaman saya, kalau foto-foto makanan-makanan utama ya, kayak misalnya gado-gado, cukup taruh nasi di belakang nasi putih. Atau mungkin potongan lontong di belakangnya. Jadi kelihatan, oh ini ada propertinya itu bahan-bahan, makanan pendukung si makanan utamanya. Gitu. Jadi nggak susah kan? Gampang kan? Wah. Karena tadi juga teman-teman banyak banget yang nanya,
kalau misalkan kita foto itu harus berkaitan sama komposisi bahannya atau enggak sih Mas? Dan tadi juga Mas Togi udah jelasin ya kalau memang sesuai gitu sama kalau bisa disesuaikan dengan Iya, dengan makanannya. komposisinya. Karena kalau enggak ntar kita sayang. Kalau enggak ntar malah jadi tadi seperti saya bilang, kalau misalnya enggak, ntar jadinya makanannya kurang enak kalau kita pakai Iya, properti nggak berhubungan betul, sama anak. betul. Jadi saya bilang, saya sering banget ngelihat orang foto makanan pakai bunga ditaruh di belakang gitu ya. Pertama bunga mahal ya, udah pasti lebih mahal. Nah, kedua tapi itu nggak kelihatan enak gitu. Kelihatannya kayak jadinya kayak foto interior menurut saya, karena pakai bunga, pakai handphone, pakai buku gitu. Nah, Jadi untuk nggak cookies, relate ya? jadi ini cookies dibuat pakai bahan-bahan adalah Skippy dan juga pasti pakai susu. Sebenarnya mungkin juga pakai tepung, cuman saya nggak begitu suka pakai tepung, karena tepung kalau ditaruh di belakang, tepung kalau ditaruh di dalam foto gitu ya, dalam keadaan ditebar, rada kayak ketombe bentuknya. Jadi saya biasanya kalau konsepnya pengen cookiesnya ditaruh di talenan kayu kayak gini, saya biasanya fotonya nggak pakai tepung. Karena tepung kalau ditebar-tebar gitu, jadinya kayak ketombe. Jadi kalau misalnya mau pakai properti tepung, make sure tepungnya ditaruh di mangkok. Jangan ditebar-tebar. Oke. Biar Ini nggak kita nunjukin kesan kotor juga ya Mas ya? ya, karena jadi ntar kotor. Kalau klien saya bilang kayak ketombe katanya. Nah, kita kan foto cookies, jadi cookiesnya akan saya tebar di chopping board-nya gitu ya, talenan. Tuh. Supaya kelihatan lebih enak. Tuh. Nah, ini yang tadi ada juga teman-teman yang nanya gimana cara mengatur tata letak makanan biar kelihatan bagus, bisa mencontoh Mas Togi nih. Ya, satu hal lagi. Kalau foto cookies gini, kita perlu ada satu yang kita gigit. Oh, oke. Jadi jangan, kadang-kadang tuh bentuk yang nggak sempurna justru memberikan keindahan yang maksimal. Gitu. Oke, cookies saya taruh sini semuanya, cookiesnya. Terus kalau sekarang nih Caroline, suka ada yang ini. Sekarang tuh zamannya katanya saya suka dapat kerjaan yang konsepnya beautifully mess katanya. Berantakan tapi cantik. Berantakan tapi jadi biasanya cantik. Jadi biasanya saya ambil dikit cookiesnya, terus ini cookiesnya, saya hancurin dikit. Jadi biar kesannya ada crumble-crumble. Oh, ditabur-tabur gitu ya di atasnya. Ya. Ini jadi bikin tambah lapar loh siang-siang gini. Iya, jadi kayak ada crumble-nya. Tapi sekali lagi nggak semua cocok dibuat crumble ya. Kalau kayak tadi bunga jadi kayak ketombe, kalau ini masih cocok kan? Jadi bisa langsung dipakai. Terus abis itu karena dia pakai Skippy, saya pakai properti Skippy. Kalau misalnya pakai properti kayak gini, kayak selai gini, kita nggak mungkin kan taruh cuma di belakang. Jadi kita perlu buka, terus kayak kita tunjukin dalamnya supaya kelihatan lebih natural gitu ya. Taruh di sini, taruh belakang sini boleh. Terus kita congkel dikit pakai sendok, biar bentuknya tuh nggak terlalu kelihatan rapi. Mas Togi mungkin boleh sekalian menjawab pertanyaan dari KL boleh. Malawati nih. Jadi ini kebetulan kan Mas Togi lagi foto di background talenan, background kayu gitu ya. Tadi Kak Ella ada tanya, Kak, kalau alas fotonya dari kayu, apakah backgroundnya harus sama juga? Boleh nggak warnanya bukan warna kayu? Kalau alas fotonya kayu, nah, jadi misalnya pakai talenan tapi bawahnya kayu gitu. Apakah background bawahnya itu memang harus kayu atau bisa pakai background lain kayak Mas Togi yang praktekin ini? Kalau saya ini, kalau emang nggak ada aturan pakemnya gitu ya. Cuman kalau saya ngelihatnya, kalau misalnya talenannya kayu, terus backgroundnya kayu, kayak kayu ketumbuh kayu, jadi akhirnya nggak ada perbedaan kontras warna gitu. Kalau misalnya kenapa saya pilih abu-abu? Karena ada perbedaan kontras antara talenan kayu sama background bawahnya. Jadi supaya makanannya terlihat lebih stand out. Gitu. Jadi kalau misalnya mau pakai kayu boleh, tapi mungkin
jangan pakai talenan kayu, pakai misalnya piring putih atau mungkin piring-piring warna pastel gitu juga bagus. Tapi kadang-kadang saya juga pernah nemu beberapa foto saya juga saya hajar tuh bawahnya kayu pakai talenan. Jadi kembali lagi ntar kamu bisa lihat pada saat di snap pakai kamera, kamu bisa ngeliat tuh kayak oh ini kayak komposisinya kurang oke deh. Oh ini kok komposisinya kayak warnanya terlalu sama. Jadi tetap harus dicoba sih. Nggak ada aturan pakemnya. Cuman kalau saya selalu memilih menggunakan alasnya yang warnanya kontrasnya agak beda supaya makanannya terlihat lebih warnanya terlihat lebih mengkilat gitu ya. Supaya tetap menonjol ya Mas ya makanannya. Iya. Nah yang terakhir kita pakai propertinya soy milk. Ini saya lucu banget. Ini saya punya properti saya mau kasih tahu lucu banget karena bentuknya tuh kayak karton susu. Nih. Tempat susu saya tuh gini bentuknya. Kayak karton susu gitu. Oh, lucu banget. Lucu banget makanya. Nih, saya taruh di belakang sini. Gitu. Jadi very simple. Cuman cookies, terus bahan-bahannya which is Skippy, soy milk, sama tepung. Cuma saya nggak pakai tepung karena tadi yang saya bilang kurang kelihatan lebih berantakan. Terlalu berantakan. Tapi saya ngerasa nih crumble-nya kurang banyak, jadi saya tambahin lagi biar lebih kelihatan yummy. Ini simple untuk pengolahan tata letaknya, tapi kok kayaknya menarik banget loh Mas ini. Iya, makanya di lapar. Makanya saya naik 10 kilo jadi food photographer. Makan mulu. Nah, ini tinggal difoto aja. Nah, tapi kalau yang kali ini saya mau fotonya agak turun angle-nya karena saya mau nunjukin logo Skippy-nya. Kalau cahaya matahari ini digunain sebagai key light atau main light nih Mas? Kalau misalkan boleh dijelaskan. Ini ada Kak Satria Bayu yang tanya tadi. Kalau cahaya matahari itu sebenarnya jatuhnya ke key light atau main light? Main light. Main light ya? Iya. Dari cahaya utamanya dari foto makanannya. Gitu. Saya ambil lagi sekali dari atas. Ya. Mungkin kalau ngambil dari atas kan butuh nunjukin brand Skippy-nya. Kita ambil lagi Skippy yang baru, kita taruh di bawah supaya ada dua Skippy, yang satu teksturnya, yang satu kelihatan mereknya gitu. Wah. Tuh. Nanti hasilnya ini Mas Togi upload di Instagram Mas Togi ya? Iya. Teman-teman mungkin nanti bisa lihat di Instagram Mas Togi hasilnya nih. Semenarik apa? Sekarang zaman juga udah canggih sih ya Mas, jadi mau foto pakai handphone pun nggak masalah gitu. Langsung bisa foto. Langsung jadi. Kadang malah kitanya belum selesai edit, yang pakai smartphone udah duluan. Ini Mas Togi kalau untuk foto di HP itu pakai auto atau ke mode setting lain nih Mas? Sekalian menjawab pertanyaan dari Kak Adi Suwandi. Auto ya? Iya. Karena menurut saya auto sekarang udah pinter-pinter kan, saya udah nggak mau ngatur-ngatur lagi, udah langsung hajar aja. Oke. Karena memang HP sekarang udah pinter ya. Iya, udah canggih HP sekarang. Udah canggih. Langsung aja hajar. Jadi udah selesai. Yang terakhir saya akan fotokopi. Kopi agak challenging di foto karena saya harus pakai gelasnya dan kopinya itu kan dia saset gitu ya. Jadi maksudnya ingredients-nya juga nggak terlalu banyak. Jadi kita lihat caranya gimana. Oke. Ini udah selesai. Mantap. Nanti teman-teman kalau mau lihat hasilnya akan ada di Instagramnya Mas Togi ya, teman-teman semuanya. Nah, terus Mas ini sekalian nanti kan mumpung mau foto minuman, ada Kak Amelia yang bertanya, foto minuman di gelas kan itu nggak kelihatan, Mas. Cuman kelihatan bulat aja. Nah, solusi untuk fotonya seperti apa sih? Mungkin nanti bisa sekaligus dipraktekkan dan sambil dijelaskan ya, Mas ya? Boleh.
Kak Amanda yang nanya namanya ya? Kak Siska Amelia. Oh, oke. Mm-mm. Saya denger Amanda ya. Kayaknya ada teman saya juga tuh ikut Mas Tessa, fotografer makanan juga dari Bandung. Oh iya, wah. Bimantoro kalau nggak salah namanya. Ya. Halo Tessa, terima kasih udah join. Oke, kita kan foto. Skip itu enak banget ya. Sembari nyemil nih, saya di sini yang ngeliatin aja jadi lapar loh, Mas. Saya mau ganti background-nya supaya kelihatan lebih enak. Oke. Saya akan pakai background yang tadi. Siapa yang nanya tadi background kayu? Background kayu itu tadi pertanyaannya Kak siapa tadi ya? Sebentar. Background kayu. Oh. Wah, banyak background ya Mas di rumah? Banyak. Mantap nih. Jadi teman-teman yang lain bisa mencontoh dan mempraktekkan langsung. Saya akan coba praktekkan yang tadi dia tanya ya. Kalau pakai kayu, atasnya kayu gimana? Akan jadi tabrakan kah? Atau kurang menarik kah? Atau gimana gitu, Mas? Ini tuh di studio saya banyak banget properti kayak salonan lah, inilah, itulah. Oke. Oh, ini tadi Kak Ella Komalawati tuh, Mas, yang tanya. Mungkin saya akan nyajiin kopinya kayak kafe-kafe di sekarang kan biasanya pakai kayak ini ya, pakai kayak bawahnya kayu. Oh, oke. Ini juga sekarang cantik. Jadi kopi dari Liziako ini bentuk sasetnya tuh panjang. Oke. Saya ambil sasetnya. Kita pakai sasetnya sebagai properti belakangnya supaya kelihatan cantik. Ini saya pokoknya kalau fotokopi sebenarnya foto dari atas bisa, tapi kebetulan di mangkoknya ada logonya. Jadi saya harus nunjukin logonya. Jadi saya akan foto dari bawah. Tuh. Lalu kita butuh biji kopi sebagai properti. Kita pakai biji kopinya, karena biji kopi kalau disebar jadi bentuknya kurang enak, saya pakai kayak tempat buat naruh biji kopi di belakang. Gitu. Kita ambil biji kopinya. Oke, kita isi biji kopinya di sini. Gitu. Cantik. Nah, kalau misalnya mau tebar-tebar biji kopinya boleh, tapi make sure tebar-tebarnya jangan terlalu banyak. Terus dideketin sama tempat biji kopinya. Oke. Yang terakhir adalah kopinya. Nah, kalau fotokopi ya, kalau misalnya fotokopi yang kayak misalnya kopi susu gitu-gitu kan mereka udah dibuat duluan ya Caroline ya. Apa tuh dalam keadaan dingin. Tapi kalau kopi-kopi yang berfoam kayak latte itu emang harus ketika di serve langsung jepret. Udah nggak bisa nawar. Udah harus begitu karena dia kan butuh foamnya. Sedangkan foam susu itu kan dia lebih terbentuk kalau dalam keadaan anget. Cuman kalau foto-foto kopi-kopi kekinian kayak kopi susu gitu-gitu, make sure fotonya jangan dalam keadaan anget. Karena kalau foto dalam keadaan anget, yang pertama bentuknya itu jadi terlihat lebih terlihat lebih pekat gitu ya. Kalau misal kalian dinginin dulu, dia akan terlihat lebih light warnanya. Jadi saya kopinya ini karena ini kopi saset yang langsung jadi, saya udah buat dari tadi. Saya udah buat sebelum difoto, saya aduk dulu kopinya. Saya tuang. Biasanya nih Caroline yang begini stylistnya, bukan saya, fotografernya. Tapi karena saya sering lihat, jadi ngerti lama-lama. Wah, mantap. Dan karena lagi pandemi gini, jadi foto di rumah, apapun dikerjakan sendiri ya, Mas. Dari stylingnya, macem-macem. Yang penting dapur ngebul, kalau kata orang tua. Oke, udah jadi. Wah. Tinggal kita foto.
Ini jadi Gitu. bisa sekaligus menjawab pertanyaan dari Kak Siska Amelia tadi. Ya, Foto minuman jadi, di gelas, biar nggak kelihatan bulat doang, itu solusinya seperti apa? Bisa lihat nih iya. Mas Togi, teknik-teknik fotonya. Nah, ini biji kopinya kayak kurang heboh. Nah, main lagi dikit. Oke, nah kalau misalnya fotokopi kayak gini, itu sebenarnya dari atas juga bisa, ya. Dari atas sebenarnya juga bisa begini. Cuman kalau dari atas, karena kebetulan dia background-nya coklat, ini coklat, ketemu kopinya coklat, jadi dia kurang kelihatan menarik karena warnanya hampir-hampir sama kan. Terus yang kedua, kalau kita foto dari atas, saya nggak bisa nunjukin logo mereknya di tasnya, gitu ya. Nah, kalau mau fotonya adalah dari sini, dari samping, seperti ini. Nah, cuman kalau foto dari samping, Rolin, make sure di belakangnya itu ada background lagi. Oh iya, biar Supaya nggak bocor. Ya, jadi kalau misalnya mungkin sekarang saya mau pakai background putih, ya saya kasih kayu putih di belakangnya, kayak misalnya. Kayak gini. Wow. By the way, kenapa gelas kopinya harus ada 2, Mas? Saya iseng aja sih sebenarnya. Biar estetik gitu ya? Iya, sebenarnya gitu. Bisa taruh. Jadi kalau mau foto gini, di belakang harus kasih background nih, kayak gini. Ada background putihnya, supaya nggak bocor. Gitu. Supaya nggak bocor di fotonya. Terus, sebenarnya memang kalau fotokopi-kopi gini, lebih lucu kalau gelasnya bening. Karena isinya kelihatan. Gitu. Karena kalau misalnya foto begini, angle dari samping ke atas begini, itu tetap menurut saya isinya nggak terlalu kelihatan banyak gitu ya. Lebih banyak adalah komposisi di gelasnya. Jadi kalau misalnya pakai gelas bening, biasanya terlihat lebih menarik fotonya. Gitu. Atau kalau misalnya foto dari angle atas, jangan pakai kayu. Jadi pakai apa, Mas? Pakai warna yang lain. Karena kan kalau kayu, warna kemakanannya nggak enak, kelihatan semuanya. Gitu. Jadi kalau kata tadi yang nanya, Mbak Eli ya. Iya, Mbak. Kak Ella. Kalau misalnya begini nggak enak nih foto dari atas. Udah coklat. Tapi begitu di foto dari bawah, dia terlihat lebih cantik. Karena coklat masih ada dapat putihnya banyak, ada minumannya. Gitu. Karena saya upload fotonya setelah acara, jadi semua bisa melihat bersama-sama. Mantap. Selesai deh. Jadi teman-teman nanti yang mau lihat hasil foto hari ini seperti apa, teman-teman bisa langsung di Instagramnya Mas Togi di @togipanjaitan. Ya, betul ya, Mas ya? Ya, ntar saya tag Daya TV juga supaya bisa kita lihat bareng-bareng. Mantap. Gitu. Nah, terima kasih banget Mas Togi hari ini, walaupun kita agak panjang, tapi teman-teman semua kayaknya excited banget untuk ini banyak yang nanya kayaknya ya. Banyak banget yang nanya, banyak banget yang penasaran tentang food photography. Terima kasih semua yang sudah join. Mas Togi, terima kasih banyak. Tapi sebelum berakhir nih Daai Talk-nya, kita mau foto sama-sama, foto virtual. Ya, foto virtual ya Mas ya. Teman-teman mungkin semuanya dibuka kali ini. Iya, para peserta jangan cuma mungkin nama boleh doang. Bisa langsung nyalakan kameranya. Jadi kita foto sama-sama. Saya mau say hi ke temennya ibu saya namanya Bu Sri Mulyati. Bu Sri, thank you for join. Halo, Bang Togi, makasih ilmunya. Thank you Ibu. Iya, thank you Ibu. Wah, luar biasa. Ayo teman-teman, coba kita nyalakan kameranya, kita foto sama-sama secara virtual. Sudah ready semua belum nih? Ini yang foto siapa? Nanti ada yang capture dari tim kita, Mas. Tenang. Oke. Ada yang capture. Kita siap-siap dulu. Udah ready semuanya? Kita capture ya. Kita capture. 1, 2. Oke, ganti gaya. Mungkin teman-teman yang belum nyalain kameranya, ayo nyalain. Ini masih
sebagian masih ditutup nih kameranya. Oh, ternyata rame banget ya. Rame banget. Ini tadi sudah mulai berkurang nih Mas, karena udah di penghujung acara. Tadi ada 200-an lebih. Oh gitu, thank you for coming ya, dengerin saya cuap-cuap. Wah, ayo sekali lagi kita capture ya Mas ya. 1, 2. Oke, siap. Cukup. Terima kasih semuanya yang sudah join. Terima kasih untuk sponsor kita, Lizia Coffee, Sunpride, acara kita. Dan Mas Togi tentunya terima kasih yang udah sharing. Benar-benar materinya ini sangat luar biasa. Teman-teman kalau semuanya. Kalau ada yang mau nanya langsung DM aja. Atau mungkin ngomong sama DAI TV. Teman-teman yang masih penasaran nanti bisa langsung DM di IG. Nanti akan dijawab sama Mas Togi. Tenang aja ya Mas ya. Iya. Oke, siap. Dan silakan teman-teman yang mau dukung The iTalk bisa langsung melalui QR Code yang ada di layar sebelah kanan kita ya. Oke, terima kasih semuanya. Kita say bye-bye dulu sama yang lainnya, Mas. Bye-bye. Sampai jumpa di The iTalk selanjutnya. Thank you. Terima kasih banyak semua Pak Togi. Assalamualaikum. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih semuanya.